Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Come on. Mari masuk gerbangnya, amin, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian sungguh, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian dan Allah katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik, come on. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan dia baik, come on. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan dia baik, come on church. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu kita masih tetap memuji Tuhan. So, come on. Saudara mari menari di hadapan Tuhan. Dan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud.
rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Amin. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Yes, God. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan menari. Amin. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Yeay, haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kembali kita mau belajar kembali ke tema kita, yaitu mengenal dan menerima diri sendiri. Dan topik kali ini sesungguhnya serius karena berbicara tentang kita sebagai anak Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Jadi berbicara tentang milik Tuhan, nah ini yang kita perlu belajar. Karena sesungguhnya berarti bukan milik diri kita sendiri lagi, tetapi yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan. Jadi yang menentukan perjalanan hidup kita Tuhan, tapi kenyataannya kan memang kita sering keinginan kita, kemauan kita, itu yang kita ikuti. Mari kita belajar lebih lanjut supaya kita diperlengkapi dan mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita menerima sepenuhnya bahwa kita adalah pribadi yang dimiliki oleh Tuhan. Baik, kita sama-sama semangat terus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita terus belajar. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Katakan, Bapa Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa,
Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Katakan lebih dari harta Engkau Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya Tuhan. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Wow. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Wow. Hallelujah, Lord. Amen. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hallelujah, Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia. Kau yang menyediakan segala yang kami perlu. Haleluya, haleluya, Lord. Kami naikkan pujian kami kepadamu. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, Lord. We worship you, Lord God. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. We worship you. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah online tentunya, dan saya percaya apa yang akan dibicarakan pada saat ini berbicara tentang topik bagaimana kita semua adalah miliknya Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan kita seringkali mungkin tanpa disadari itu seringkali membanggakan apa yang kita capai ataupun apa yang kita peroleh, dan juga seringkali kita juga membanggakan jabatan mungkin ataupun harta yang kita miliki, bahkan kita juga membanggakan keluarga yang baik, begitu juga segala sesuatu yang sudah kita mimpikan itu tercapai dan terwujud. Tapi tanpa disadari, tahukah bahwa apa yang kita nyatakan sebagai sesuatu yang luar biasa itu menjadi satu kesombongan tanpa kita sadari. Oleh sebab itu kita mau menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa sejenak. Bapa, kami mengucap syukur dan kami mengakui di hadapan-Mu seringkali tanpa kami sadari kami menganggap semua yang ada pada kami adalah hasil usaha kami, segalanya adalah apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, dan juga bahkan semua jerih lelah dan juga hasil keringat. Tanpa kami sadari itu semua adalah berasal dari Tuhan. Hari ini kami mau belajar bahwa Engkau mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah itu Kau temukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami minta urapi kami supaya kami memahami makna kebenaran firman Tuhan, bukan hanya untuk kami renungkan, tapi boleh kami aplikasikan. Urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai, gunakan dan kuat kuasa, sehingga semua kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema, firman yang hidup yang Tuhan sendiri curahkan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dan sekali lagi kita mau belajar sama-sama apa sih yang dimaksud dengan segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Terutama ketika Tuhan izinkan kita bisa melakukan ini dan itu, mengusahakan ini dan itu, bahkan mimpi itu bisa dicapai. Bukankah itu semua juga ternyata bukan karena hasil usaha kita, tetapi pemberian daripada Tuhan, datang daripada Tuhan, dan Tuhan yang sebenarnya punya banyak andil dalam kehidupan setiap kita. Dan 1 Korintus 3 ayat 23, Paulus itu mengatakan demikian, tapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Luar biasa ya firman ini, dan biarlah kita menyadari bahwa jika kita melekat di dalam Kristus, maka semua yang ada ini di tubuh kita, apapun itu yang kita kenakan, baju maupun juga mungkin gelar, titel, bahkan juga jabatan, segala sesuatu itu sebenarnya semuanya itu berarti berbicara tentang pemberian Tuhan. Bahkan hidup kita, nyawa kita, jiwa kita, ini adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita perlu sadari bagaimana setiap kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan biar pada saat ini kita boleh menyadari Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita itu menjadi satu dengan Bapa. Dan Tuhan mau seperti Yesus yang jadi satu dengan Bapa, kita yang hidup di dalam Kristus, di mana firman-Nya tinggal dalam hidup kita, itu juga kita menjadi satu. Jadi turut ambil bagian dengan semua karya daripada kerajaan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa singkirkan dari kehidupan kita? Contohnya apa sih? Seperti sifat-sifat negatif yang muncul di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Mungkin kita iri ketika kita mendengar orang lain lebih berhasil, atau bisa cemburu melihat orang lain kok lebih dikasihi, atau juga bahkan ingin memiliki apa yang orang lain miliki, bahkan lebih daripada orang lain. Nah, itu semua kecenderungan daripada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita semua sudah ditebus oleh Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita mau menjadi pribadi yang menyadari kita bisa bergerak, melakukan ini dan itu karena Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita pemberian supaya kita bisa berusaha, bisa bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu,
Saya ingin mengajak setiap kita mau sama-sama belajar. Seperti apa sih orang yang dikatakan memiliki ciri-ciri menjadi miliknya. Sebagai milik kita perlu menyadari apa itu yang dimaksud. Nah, Paulus itu menuliskan, tadi kita tahu dasarnya bahwa kita adalah milik daripada Kristus dan Kristus adalah milik Allah, tadi dikatakan seperti itu. Dan sekarang kita perlu menyadari, Paulus menuliskan juga di dalam 2 Timotius 2 ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan oleh Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Sehingga kita percaya bahwa setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, dari ayat ini kita belajar satu hal yang luar biasa, bahwa setiap kita itu ternyata boleh menyadari firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu mengenal siapa sih yang menjadi miliknya. Mari tanpa berlama-lama kita mau sama-sama menyadari menjadi milik Tuhan, ciri-cirinya tuh yang seperti apa. Dan di situ dengan jelas digambarkan bagaimana Tuhan sendiri yang letakkan satu dasar yang teguh. Dasar yang sudah selain teguh dan kokoh juga dimeteraikan. Sehingga setiap kita itu ada emblemnya atau dicap gitu sebagai milik daripada kepunyaan Tuhan sendiri. Nah, mari kita lihat ciri-ciri yang seperti apa. Yang pertama, adakah setiap kita memiliki, yang pertama adalah semua orang yang menyebut nama Tuhan. Adakah kita menyebut dan memanggil Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita? Jelas dikatakan di ayat 19 ini bahwa menjadi milik kepunyaan Tuhan tentunya selalu punya yang namanya pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Sehingga ketika berdoa itu tahu menyebut memanggil nama Tuhan, Tuhan yang mana. Itu kita akan makin mengasihi Tuhan, mengenal Dia, makin mengasihi Tuhan dan makin percaya kepada pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita percaya bahwa pribadi Yesus ini diutus oleh Bapa, sehingga kita pun juga sebagai miliknya, kita juga mau percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Jadi dengan demikian kita menyadari bahwa orang yang memanggil nama Tuhan mengenal siapa Tuhan itu. Jadi itu ciri yang pertama. Yang kedua, orang yang menjadi miliknya, ciri-cirinya adalah menjauhi kejahatan tentunya. Menjauhi kejahatan itu seperti apa sih? Tidak mau tinggal dalam kejahatan. Setiap kita bisa salah, bisa melakukan keputusan salah, mengambil sikap yang salah. Tetapi ketika kita menyadari, aku sudah salah, aku sudah jatuh dalam dosa. Kita nggak berhenti sampai di situ. Kita tidak tinggal di dalam dosa. Kita tidak terus melakukan kejahatan. Kita mau supaya pergi menjauhi kejahatan dan menuruti firman Allah. Yohanes 14 itu mengatakan orang yang disebut sebagai miliknya berarti hidup di dalam kebenaran. Jadi kita mau hidup dalam kebenaran, ketaatan, dan setia serta tidak kompromi. Mari kita renungkan, adakah kita menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran? Adakah kita pribadi yang taat? Adakah kita pribadi yang setia? Adakah kita pribadi yang tidak kompromi dengan dosa? Tapi kita adalah orang yang selalu suka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, mempelajari dan hidup seturut dengan kehendak daripada kebenaran firman Allah. Nah, adakah kita seperti itu? Karena yang terakhir, orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang memiliki ciri adalah orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi milik kepunyaannya tapi tidak pernah bergaul karib, tidak pernah bersekutu, tentunya kita tidak bisa disebut sebagai milik kepunyaannya. Kepunyaan siapa kita kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan? Karena Yohanes 15 itu mengatakan tinggallah di dalam Tuhan. Jadi
dikatakan abide in Him gitu. Kita harus tinggal di dalam Tuhan sehingga kita bisa berbuah banyak, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan tentunya. Dan kita sadar di luar Tuhan, apart from Him, we are nothing. Kita nggak bisa. Jadi di luar dari Tuhan kita nggak bisa lakukan apapun. Sudahkah kita renungkan hal itu? Setiap kita masing-masing, baik pria maupun wanita, itu dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan seperti Roma 14 ayat 8. Sebab orang yang disebut sebagai miliknya itu tentunya orang yang selalu berserah dan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Saya percaya di masa pandemi seperti ini itu sulit buat kita berserah kepada kehendak Tuhan dan mau menyerahkan segala sesuatu, bahkan yang menjadi kepunyaannya atau kesayangannya kepada Tuhan itu sulit. Dan melihat berbagai hal yang terjadi di dalam pandemi ini, orang-orang yang meninggal karena mengalami sakit, tapi bagaimana kami bisa melihat orang-orang yang tetap kuat ketika orang yang dikasihinya mereka serahkan kepada Tuhan dan mereka berkata, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan daripada orang yang kami kasihi. Itu tanda penyerahan total. Itu sulit buat orang-orang yang melakukan seperti itu. Buat kita mungkin gampang mendengarnya, tapi buat orang yang harus mengalami dan masuk di dalam pengalaman yang namanya lembah baka itu tidak mudah. Karena dia mengalaminya, pergumulannya itu, dan ketika Tuhan minta, itu dia serahkan total. Dan saya jadi teringat ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Ketika Tuhan rasa bebannya begitu berat, tapi selalu diakhiri dengan bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dan itu selalu yang diajarkannya kepada kita. Bukankah itu satu teladan yang luar biasa dari pribadi Yesus yang selalu membawa segala sesuatu pergumulan yang dia rasakan itu kepada Bapa Surgawi dan mengatakan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Let your will be done. Dan itu yang diajarkannya di dalam doa Bapa kami kepada setiap pribadi murid-muridnya, dan itu diturunkan kepada kita semua bukan untuk dihafal tetapi untuk kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi bagaimana ketika Tuhan yang memberi seperti Ayub. Contohnya dia bisa mengatakan terpujilah Tuhan yang memberi dan Tuhan kembali yang mau mengambil gitu, seperti itu. Segala sesuatu itu datang dari Tuhan, hartanya, pekerjaannya, usahanya, bahkan anak-anaknya. Bukankah dia bisa merenung seperti itu? Padahal di akhir dari kehidupannya dia menyadari setelah pergumulan yang berhari-hari itu, dia mengatakan bahwa dari kata orang saja aku mengenal Tuhan. Tapi di titik ujung akhir itu Ayub berkata bahwa sekarang aku melihat Tuhan di dalam pergumulan yang terberat. Dia berjumpa dengan pribadi Tuhan yang mengasihinya, yang dia sembah. Dan Tuhan yang melihat hatinya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan merelakan segala sesuatu. Itu Tuhan berkata, doakan teman-temanmu. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Doanya didengar dan segala sesuatu itu dikembalikan, bahkan dikatakan berlipat ganda. Apa yang Tuhan sudah ambil dikembalikan lipat ganda. Kita seringkali senang kata-kata lipat gandanya, kita nggak senang prosesnya. Tetapi kalau kita baca sungguh-sungguh di dalam Alkitab, itu banyak kali tokoh-tokoh yang mengalami pergumulan dan proses. Abraham contohnya diminta Ishak, satu-satunya anak yang dia kasih, yang dia terima di masa tuanya. Tapi ketika Tuhan minta untuk persembahkan tanpa ragu, dia memberikannya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia disebut Bapa orang beriman. Mari kita mau belajar dari pribadi lepas pribadi yang ada di dalam
Alkitab yang kita selalu gali kebenarannya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, terutama dari pribadi Yesus yang menjadi contoh bagi kehidupan kita semua, bagaimana Dia menggariskan bagi kita, bahkan sampai tergantung di kayu salib. Dia juga mengatakan supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu yang Dia lakukan, dan mengatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana dengan kita semua? Saya percaya melalui ini semua kita sedang dimurnikan, diasah, dan dibawa kembali kepada harkatnya, kepada bagaimana Tuhan mau kita menjadi pribadi yang menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Biarlah kita mulai menyadari kalau kita adalah miliknya. Tentunya kita punya ciri-ciri berikut ini, karena saya simpulkan orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan tentunya adalah orang yang bukan hanya menyebut dan memanggil nama Tuhan, tapi karena dia kenal betul siapa Tuhan yang ada, yang dia panggil, yang dia sembah. Dia mengenal betul, dan dia juga mengasihi. Dia mengenal, makin lama makin mengasihi. Dan yang kedua, tidak mau tinggal dalam kejahatan atau dosa. Dia menjauhi kejahatan dan dia mau melakukan segala sesuatu untuk menuruti kata firman Tuhan, yaitu sungguh-sungguh mengambil bagian daripada apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang terakhir, mau terus bersekutu, tinggal di dalam Dia, bersekutu, bergaul karib. Biarlah ini yang kita mau dapatkan daripada kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita percaya kita semua adalah milik Kristus. Seperti tadi dikatakan, biar kita mulai menyadari bahwa kita semua, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Dari 1 Korintus 3 dikatakan demikian. Biarlah itu yang terus melekat di dalam kehidupan kita, menyadari bahwa iya Tuhan, aku adalah milikmu. Jadi segala sesuatu ini semua adalah pemberian daripada Tuhan, dan kita mau datang pada saat ini. Mari datang dan berkata, murnikan hatiku Tuhan, murnikan kehidupanku. Sering mungkin dalam doa yang aku kejar mungkin hanya berkat materi, yang aku kejar mungkin hanya kenyamanan, yang aku kejar mungkin hanya untuk kebutuhan keluarga, yang aku kejar itu hanya buah tangan perbuatan Tuhan. Tapi aku tidak berdoa mencari pribadi Tuhan. Hari ini aku mau sungguh-sungguh, aku mau minta, murnikan aku. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang baru pertama kali mendengar dan bergabung dalam online service ini, maupun juga Bapak Ibu yang setia di dalam melakukan ibadah bersama-sama di dalam online. Kita mau datang pada Tuhan dan kata, murnikan hatiku, karena aku sadar aku milik-Mu. Murnikan hatiku, aku mau ya Tuhan berserah penuh. Aku mau menyerahkan kehidupanku kepadamu, dan aku datang minta selidiki aku ya Tuhan. Selidiki kehidupanku, biarlah kau dapati aku menjadi pribadi melakukan semuanya bukan karena aku, tapi karena Kristus yang hidup dalam aku, yang sungguh-sungguh orang lain bisa melihat sungguh Kristus itu hidup dalam kehidupan pribadi tersebut. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami ingin supaya bahwa Engkau yang terutama, Engkau yang pegang kendali hidup kami, dan Engkau juga ya Tuhan yang ingin supaya kehidupan kami boleh kami serahkan kepadamu, dan kami mau berserah kepada rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menolong setiap kami, karena kami ingin hidup menyenangkan hati-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mencari pribadi-Mu lebih daripada apapun hari ini, karena Engkau Kristus itu lebih daripada cukup bagi kami. Christ is enough. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dari cukup bagi kami. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kami itu lebih dari cukup bagi kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami menyadari
bahwa kami ada di muka bumi ini karena kami memiliki tujuan. Kami tahu tujuan hidup kami menyadari segala sesuatunya, dan karena kami mengenal ada tujuan dalam kehidupan kami tahu kami tidak takut akan apapun, karena Tuhan, Engkau yang menjadi pemilik kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita dengan penuh dengan berkat Tuhan. Dan tentunya kami berharap kita semua mendapatkan berkat daripada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Sehingga kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dengan taat dan setia. Baik, kita bersyukur buat semuanya. Saya ingin menyapa juga bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati, dan juga kalau membutuhkan bimbingan atau dukungan doa, silakan menghubungi hotline prayer kami yang dapat Bapak Ibu lihat setelah ibadah ini selesai. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Karena kami tahu semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah sesuatu yang untuk kebaikan kami. Dan kami terus memuliakan Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat firman-Mu, karena mengingatkan kembali kepada kami Tuhan bahwa hidup kami bukanlah milik kami sendiri, tetapi hidup kami adalah milik Tuhan. Sehingga biar setiap kami boleh belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Dan Engkau dapati itu dalam kehidupan kami. Dalam proses perjalanan hidup kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan secara khusus kami boleh membangun satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami masih terus beribadah secara online, tapi kami tahu pertumbuhan umat-Mu Tuhan tetap terjadi saat kami semua beribadah bersekutu bersama-sama walaupun masih secara online. Terima kasih Tuhan untuk sarana yang tersedia sehingga kami boleh gunakan untuk kami sama-sama beribadah. Dan saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, Engkau berkati, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan. Sehingga biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan tetap boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu berdoa juga buat setiap orang-orang umat Tuhan yang mungkin masih terpapar pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan jamah mereka, Engkau hampiri mereka dan sembuhkan mereka Tuhan. Kami bersyukur buat kuasa Tuhan yang ajaib yang boleh kami percaya. Terima kasih Tuhan, dan di atas semuanya kami tahu Engkau berdaulat atas hidup kami. Saat ini biarlah setiap kami boleh menyambut berkat-Mu Tuhan. Sebab berkat-Mu selalu baru setiap hari, dan bahkan dalam setiap ibadah kami tahu Tuhan juga menyediakan berkat yang khusus bagi anak-anak-Mu Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Harapkan berkat daripada Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kita. Dan kita terima dengan iman. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat yang melimpah daripada Tuhan. Dan khususnya penyertaan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita setiap hari. Itulah yang menjadi berkat kekuatan untuk kita melangkah di hari-hari yang di depan kita. Dan satu hal yang dipercaya adalah bahwa kebaikan Tuhan akan terjadi, kemurahan Tuhan terjadi, bahkan mujizat Tuhan terjadi di setiap jalan langkah hidup kita yang ada di depan ini. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa,
anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersyukur dan percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.